Saya baru bebas dari penjara 2 bulan 3 bulan yang lalu. Sudah tahu saya masuk penjara di YouTube ya. 2 kali saya di penjara. Pertama 10 bulan di Bareskrim di Jakarta. Di penjara 10 bulan. Bebas 1 tahun, ditangkap lagi di penjara lagi 4 tahun. 4 tahun saya di penjara. Kasus ijazah palsu. Ijazahnya siapa? Ijazahnya siapa, Pak? Ijazahnya Pak Jokowi. Saya di penjara bukan karena kriminal, korupsi, bukan. Makan uang dana haji, bukan, Pak ya. Apalagi makan uang reklamasi. Pokoknya saya di penjara menurut keyakinan saya amar ma'ruf nahi munkar. Keyakinan saya. Karena waktu itu, ini saya cerita masa lalu, waktu itu, sekarang Prabowo. Dulu waktu zaman Pak Jokowi ya, di mata saya rezim yang dulu itu dolim, penipu, perusak, munafik gitu. Di mata saya dulu hutang, masya Allah, riba, ribuan triliun, adu domba umat, macam-macam. Makanya saya sangat kritis waktu itu. Waktu itu cuma saya sendirian Bapak Ibu, tidak ada lagi yang kritis cuma saya. Karena waktu itu semuanya membela merapat. Karena waktu kampanye itu pakai baju harga 200, pakai sepatu harga 100, pakai celana harga 100 ribu. Jadi dikira merakyat, masuk ke gorong-gorong gitu kan. Akhirnya rakyat Indonesia terpesona. Oh ini nih presiden merakyat ini. Tapi waktu itu di mata saya entahlah ini panggilan jiwa atau bagaimana, ini nggak benar ini. Makanya saya kritis. Waktu itu saya diserang 90% orang nyerang saya. Pedagang, petani, rakyat, dosen, profesor, ulama, gus, kiai, nyerang saya semua. Semuanya membela penguasa waktu itu. Terutama teman-teman Ansor, teman-teman Banser, keras itu nyerang saya itu. Nah sampai akhirnya saya 4 kali dilaporkan, 2 kali di penjara. Kalau saya dilaporkan sekarang, besok jadi tersangka. Lapor sekarang, seminggu ditangkap. Ngeri tuh waktu itu Pak. Sekarang sudah enak, sekarang sudah banyak yang teriak, tapi orangnya sudah tidak berkuasa sekarang. Dulu saya waktu teriak masih berkuasa orangnya Pak. Gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sadar, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di masjid ini juga sadar ya. Sadarnya begini maksudnya. Sudahlah kalau sama Allah, Rasulullah, Al-Qur'an, masjid, bolehlah, taklid buta boleh. Aku siap mati demi Allah. Aku siap mati demi agama Allah. Aku siap mati demi membela Rasulullah. Boleh. Aku siap mati demi memakmurkan masjid. Boleh. Aku siap mati demi orang. Ngapain Pak? Tidak boleh, jangan ya. Apalagi kalau sudah jelas pembohong, pendusta. Jangan saudaraku. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Nanti Al-Qur'annya dibuka di sebelah kanan, baris ke-10 dari atas. Di situ ada surat Muhammad itu ya. Hai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, Allah pasti menolongmu. Nah, jadi nolong agama Allah saja daripada nolong orang yang enggak jelas. Tolonglah agama Allah, Allah pasti. Nah ini Pak, pasti. Dikurung itu. Yang ngomong pasti itu Allah Pak, absolut, pasti benar, gak mungkin bohong. Tapi kalau ada caleg, calon presiden, calon gubernur, calon wali kota, pilih saya ya, nanti kalau saya jadi pendidikan gratis, jalan aku aspal macam-macam, bohong Pak. Di Jawa tapi, di sini enggak ya, insya Allah ya. Kalau caleg di sini jujur, insya Allah. Saya cerita caleg di Jawa ini, insya Allah di sini enggak ya. Tapi ini Allah Pak, tolong agamaku, aku pasti menolongmu, kata Allah. Nah, jadi tolong agama Allah.
Saya di dalam penjara, alhamdulillah. Ini apa judulnya ini? Menyebarkan Islam dengan kreativitas. Ini cocok ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Berkreativitas dalam menolong agama Allah. Hutangmu lunas. Rumah tanggamu bahagia. Usahanya Anda nanti sukses, apapun usahanya. Kalau mengamalkan in tansurullaha ini. Contoh ya saudaraku ya. Nanti dibuka di YouTube. Di YouTube ada Gus Nur bedah rumah Madura gitu. Ini salah satunya dengan kreativitas. Gus Nur bedah rumah Madura. Nanti dilihat di YouTube. Apa Ustaz? Gus Nur? Nah, nanti sampai rumah buka YouTube-nya. Gus Nur bedah rumah Madura. Jangan di sini ngaji dulu. Nanti di rumah. Itu ada itu. Dulu saya lagi bangun rumah belum selesai. Saya ngontrak dan saya bangun belum selesai. Masih 40%. Tiba-tiba WA saya ada WA masuk. Ting gitu ya, Bu. Video sama foto Ibu. Ada tulisan, caption. Assalamualaikum Gus Nur. Tolong Gus Nur dilihat video ini di handphone itu. Ini 2 orang kaum fakir duafa, rumahnya Pamekasan dan Bangkalan. Tahu Pamekasan Bangkalan? Madura sana ya. Yang satu ustadz, yang satu muadzin. Rumahnya roboh Gus Nur, gak bisa ditempati. Rumahnya itu dari bambu, dari tanah, roboh. Camat, lurah sudah ke sana, difoto-foto sudah, tapi gak ada realisasinya. Bapak Ibu, suara saya menggema, tapi dengar ya. Oh, masya Allah. Di foto nggak ada realisasinya. Tolong Gus Nur dibantu. Roboh Pak. Akhirnya saya panggil istri saya. Nah itu istri saya, yang paling cantik itu. Nah itu istri saya, masya Allah ya. Takbir. Subhanallah. Baunya sudah lain istri saya ya, insya Allah. Apal saya baunya. Jadi walaupun mata saya ditutup, sembunyi di mana dia saya tahu Pak. Karena aromanya sudah hafal, sudah masuk di otak saya. Tidak ada wanita lain kecuali dia. Astagfirullah. Istri saya 2 Pak, beliau yang tertua. Itu ya. Beliau yang soleha insya Allah. Sampai di mana tadi? Lupa saya. Rumahnya roboh. Saya panggil istri saya. Sini Ma. Menurut Mama bagaimana? Ini ada orang minta dibangunkan rumahnya karena roboh. Luar biasa jawaban istri saya. Ya dilihat sama istri saya, masya Allah, Bi, kayaknya memang harus dibantu ini. Tidak apa-apa lah rumah kita pending dulu, kita cancel dulu. Rumahnya orang ini kita selesaikan dulu. Akhirnya saya sama kameramen, sama istri, sama tim berangkat ke Madura Pak. Pamekasan Bangkalan. Dua-duanya kita bangun. Bedah rumah. Saya izin sama orangnya, Pak Ustadz, saya syuting masukkan video di YouTube boleh ndak? Supaya dilihat camatnya, dilihat lurahnya, dilihat wali kotanya Pak. Ndak boleh gini ini. Seorang pemimpin haram hukumnya tidur enak kalau ada rakyatnya yang kelaparan kesusahan begini. Saya mau syuting bukan berarti syariah, tujuan saya biar dilihat sama gubernurnya. Oh ndak apa-apa Gus Nur, ndak apa-apa. Saya syuting Pak. Dari peletakan batu pertama sampai gunting pita saya syuting. Saya upload di YouTube. 3 bulan selesai. Pulang ke rumah, alhamdulillah gini. Lihat rumah saya belum selesai, rumahnya orang selesai duluan. Yes. In tansurullaha yansurkum. Menebarkan pesan Islam dengan kreativitas. Bangun rumah orang, walaupun rumahmu belum jelas. Rumah saya belum selesai Pak, rumahnya orang selesai duluan. Kenyangkan perutnya orang-orang yang kelaparan, walaupun saat itu perutmu lapar. Besuk orang yang sakit, walaupun dia musuhmu. Demi Allah ini Pak. Bangun harapan orang, walaupun harapanmu gak jelas. Faham boten? Faham? Di penjara itu sumpek Pak, di penjara itu sumpek. Kalau nggak karena iman itu stres di penjara itu.
90% orang yang di penjara itu rumah tangganya berantakan, anaknya salah jalan. Di dalam ruwet, di luar ruwet penjara itu, Pak. Alhamdulillah Allah jaga saya. Nah, suatu ketika ada orang datang ke saya, Gus Nur, narapidana, tolong Gus Nur, istri saya mau melahirkan, tidak punya biaya, insya Allah 2 hari lagi melahirkan. Katanya 1,5 juta bidan, 1,5 juta sampai 2 juta. Tolong Gus Nur pinjami saya uang. Saya pas tidak punya uang, Pak, sepeser pun nggak punya. Tapi saya nggak patahkan harapan orang itu, nggak. Saya bilang begini, Mas, di sini ada 650 jumlah narapidana. Coba sampean keliling dulu, cari ke yang lain dulu. Nanti kalau sudah nggak dapat, baru ke saya. Gitu, Pak. Jadi kalau ada orang minta tolong, kebetulan Anda juga dalam keadaan sempit, jangan langsung dipatahkan, Pak, harapannya orang itu. Minimal dibantu doa lah. Gitu ya. Tolong ke sana dulu, Mas. Nanti kalau nggak dapat baru ke saya. Orangnya jawab gini, sudah Gus Nur, sudah saya datangi semua, nggak ada yang mau bantu. Pada sumpek semua. Baik, Mas, kalau gitu sampai datang ke pojok di sana, itu ada kamar kecil blok B8, itu banyak duitnya karena isinya koruptor semua. Sampai ke sana, insya Allah dapat. Sudah Gus Nur, saya sudah ke sana tapi nggak dapat juga. Oh iya ya, saya baru sadar bahwa ini penjara. Walaupun banyak duitnya, kalau hatinya sempit, pikirnya sempit, nggak mikirin orang, Pak, penjara itu, Pak. Oh ya sudah, tunggu di sini kalau gitu. Saya ambilkan uang di kamar saya. Saya suruh tunggu dia. Saya akhirnya ke kamar, ke sel ya. Bapak Ibu, saya pinjam uang kas di kamar. Di kamar itu ada iuran mingguan. Ini yang pernah di penjara pasti tahu. Di penjara itu tidak gratis, Pak. Kencing aja bayar sama, Pak. Tidur bayar. Mahal biaya di penjara itu. Saya pinjam uang kas 2 juta. Baru saya kasihkan ke dia yang istrinya mau melahirkan tadi. Mas, tidak usah pinjam, tidak usah ngutang, saya kasih buat biaya istrimu melahirkan. Tapi saya kalau boleh tahu kasusmu apa? Saya mencuri motor, Gus Nur. Vario itu dicuri, Pak. Ya buat biaya istrinya itu dicuri, dapat 2 hari dijual, ditawar-tawarkan offline, gak laku. Karena panik difoto, dijual lewat Facebook. Alhamdulillah 1 jam laku, Pak. Datang pembeli. Nah yang beli yang punya motor, Pak, bawa polisi, langsung ditangkap. Ya sudah, ini 2 juta buat istrimu melahirkan. Itu Ustaz. Dan banyak lagi seperti itu. Coba kalau orang Islam itu seperti ini. Coba kalau pemimpin-pemimpin negara ini seperti ini. Punya kreativitas dalam menolong agama Allah ini. Sekarang kan tidak. Coba Ibu lihat. Perutnya sudah kenyang, tapi masih sibuk ngincar hartanya rakyat. Lihat tuh di Jakarta itu. Rekeningnya sudah banyak duitnya, tapi sibuk ngerampok hartanya rakyat. Lewat pajak, lewat peraturan, lewat macam-macam. Ngeri, Pak. Nah itu saudaraku. Bagaimana kira-kira? Sanggup? Mau? Supaya Riau ini dijaga sama Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Coba mulai sekarang lapangkan dadanya, lapangkan pikirannya, tolong agama Allah sebanyak-banyaknya, Allah pasti akan menolongmu. Semua masalah Anda selesai. Di dalam penjara rumah tangga saya semakin sakinah mawaddah warahmah. Di dalam rumah tangga, di dalam penjara anak saya semakin berprestasi di sekolahnya. Di dalam penjara tambah sehat, insya Allah. Pikirannya lapang, dadanya lapang. Presiden rezim Jokowi maksa saya, Gus Nur penoda agama. Dikasih pasal penoda agama saya. Ngeri, Pak. Penoda agama kalau masuk penjara dihajar, Pak. Nyolong kotak amal masuk penjara dihajar, Pak. Tapi alhamdulillah di dalam penjara saya nggak diapa-apain. Bahkan jadi khotib Jumat. Itu saudaraku ya. Takbir. Masya Allah.
Mau siap menolong agama Allah? Jadi menolong agama Allah itu macam-macam. Ada orang jual kaligrafi, ada kaligrafi. Ada orang jual kaligrafi lewat depan rumahnya Anda, dipikul, panggil, borong kaligrafinya, ringankan bebannya dia. Walaupun Bapak nggak butuh kaligrafi, borong saja kaligrafinya, sedekahkan ke musola-musola. Walaupun hari itu tidak punya uang, keren itu Pak. Kalau hari itu punya uang, borong kaligrafi, nggak aneh. Lah hari itu tidak punya uang Anda, tapi Anda ingin meringankan bebannya orang itu. Sini kaligrafi, berapa harganya? Borong. Subhanallah. Kalau Anda bisa seperti ini, insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Gimana Pak? Bapak punya masih ngontrak, bangun rumah belum selesai. Tiba-tiba ada orang minta dibangunkan rumah. Terus bapak-bapak panggil istrinya. Sini Dek, menurut adik bagaimana kita bangun rumahnya orang ini dulu? Kira-kira jawabannya istrinya Sampean gimana Pak? Kira-kira Pak? Sampean mau bangun rumah ini belum selesai. Ada orang minta dibuatkan rumah. Sampean panggil istrinya. Kira-kira jawaban istrinya gimana Pak? Rumah kita saja belum selesai gitu ya. Nanti istrimu jawab gini Pak, Bapak kesurupan di mana gitu ya. Tapi insya Allah tidak Bu, coba amalkan Bu, insya Allah. Barakallah ya. Nah Bapak Ibu, saya akan putar sebuah film. Ya, saya punya film 2 menit. Doakan saya ya, doakan saya. Saya beli tanah di kota Singosari, Malang. Ada yang tahu Malang? Ada ya? Saya beli tanah di Malang, 2000 meter. Saya punya cita-cita. Saya akan bangun masjid lebih hebat dari Masjid Jogokarian, Jogja. Ada yang tahu Masjid Jogokarian? Pernah ke sana? Ke sana Pak, keren Pak. Masjid Jogokarian itu setiap Jumat Bapak Ibu ngasih makan ribuan orang. Kalau Ramadan sahur sama buka paling sedikit 2000 orang sebulan penuh. Masjid Jogokarian itu apa namanya? Saldonya, uang kasnya itu selalu 0. Dibuang terus. Kalau sampai sholat Jumat di sana, kehilangan sepeda motor langsung diganti baru, keluar dari showroom. Ada di Jogja. Saya iri Pak. Saya pernah diundang ceramah di sana, saya termotivasi. Saya harus bisa bangun lebih bagus dari ini. Akhirnya saya dikasih rezeki, beli tanah, saya bangun masjid. Saya akan bangun masjid 24 jam aktif. Pintunya tidak ditutup selama 24 jam. Ada dapur umumnya. Makan, tidur, ngaji, sholat, tahajud, duha 24 jam. Saya akan bangun masjid 24 jam. Destinasi wisata religi di Malang. Saya bangun Bu. Begitu bangun kubah, saya ditangkap. Jadi mangkrak 4 tahun. Saya bebas tanggal 25 April, saya kesini, saya foto. Ini jadinya. Ini istri saya ini. Ini rumput ini Pak. Ini waktu saya bebas, saya foto tanggal 25 April. Alhamdulillah saya minta sama Allah, ya Allah buatkan saya jadwal dakwah, saya akan cari rezeki untuk melanjutkan pembangunan masjid ini. Alhamdulillah 2 bulan sekarang masjid yang bawah bisa dipakai sholat Jumat. Coba saya putarkan videonya ya, 2 menit sama tonton. Bismillah. Nah ini Pak, volumenya ini kemarin saya pulang sebentar, volume tidak bisa. Ini ya cukup.
tanda tangan amnesti, bebas murni, ya, di penjara 4 tahun. Tidak bisa. Kasus ijazah palsu. Sudah cukup. Nah, sekarang Nah ini Pak. jadi hari ini, jadi beberapa jadwal dakwah di. Coba dipercepat nah, dipercepat. Nanti di sini di depan ini ada taman, ada air mancur, air terjun. Arabu ke sholat Jumat. Nah itu lantai 1 sudah dipakai Jumat. Coba dipercepat nak ke lantai 2. Nah itu lantai 2-nya. Oke, naik ke lantai 2. Nah itu bismillah. Kelihatan Bapak Ibu. Oke nak, yang Jumat berkah nak, tanggal 25 apa itu? Sudah saya pakai sholat Jumat saudaraku yang nah ini 25 Juli. Nah, dipercepat lagi. Nah ini oke, di push nah. Nah itu Bu. Jadi saya akhirnya safar, alhamdulillah, insya Allah sudah bisa dipakai sholat Jumat. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa saya minta tolong mulai sekarang setiap selesai sholat 5 waktu selipkan doa. Ya Allah, mudah-mudahan masjidnya Gus Nur cepat selesai, gitu ya. Kita silaturahim Bu. Dan saya doakan Anda, mudah-mudahan ya Allah jamaah masjid ini yang ada di Riau ini, masjid apa ini? Miftahul Jannah ya Allah, mudah-mudahan selalu Engkau jadikan orang yang berkah rezekinya, berkah keluarganya, lunas utangnya, begitu ya. Jauh di mata, dekat di doa. Dan kalau ada arah ke Jawa mampir, kalau ada ke Malang, Surabaya, telepon nanti. Nggak usah tidur di hotel, nggak usah ngapa-ngapain. Saya ada mobil, ada sopir, tidur di masjid, ada kamarnya di sini, ada dapurnya, atau tidur di rumah saya, jadi tamu saya nanti, insya Allah. Malang Bapak Ibu, saya tinggal di Malang. Nah gimana nih kira-kira menolong agama Allah? Saya punya 3 barang seperti ini. Nanti kalau sampean kuat angkat tangan ya. Saya Gus Nur gitu. Tapi kalau nggak kuat nggak apa-apa, tetap bersaudara. Saya di sini sampai 4 hari. Boleh main-main ke hotel, makan-makan sama saya bayar nanti.